Klub Brugge melawan PSG, di mana kita tahu ya musim ini PSG dengan pembelian yang begitu berlian, di mana didatangkan Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Messi, dan Donnarumma. Jadi di pertandingan sebelum pertandingan mereka merasa fans PSG ini mereka akan melumat habis Brugge. Tapi hasilnya kita lihat bahwa skor akhir pertandingan adalah imbang 1-1, di mana PSG tidak bisa mencetak gol. Hanya satu yang bisa diciptakan gol melalui Ander Herrera, mantan pemain Manchester United. Di pertandingan Brugge melawan PSG ini, permainan sangat menarik ya. Jual beli serangan sangat menarik, apalagi pemain nomor punggung 10 dari Brugge itu bermain sangat lincah. PSG memulai pertandingan dengan memasang 3 striker andalan mereka, yaitu Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi. Tetapi skenario yang dilakukan oleh pelatih Pochettino ini tidak berjalan lancar, di mana kita melihat akhir-akhir ini Kylian Mbappe bermain dengan sedikit egois. Kita tidak tahu apa alasannya, mungkin karena dia tidak jadi pindah ke Real Madrid, atau karena dia sengaja ingin bertingkah untuk membuat fans-fans PSG atau pemilik PSG sendiri membenci dari tingkah laku dia. Dimana ada pertandingan sebelumnya di Ligue 1, Messi bermain dengan Kylian Mbappe, tetapi Kylian Mbappe tidak mau mengoper ke Lionel Messi. Flashback ke belakang, kita juga tahu bahwa Kylian Mbappe ini sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo, di mana Cristiano Ronaldo adalah rival berat dari Lionel Messi. Mungkin itu adalah salah satu hal kecil bagian dari pertandingan, di mana Kylian Mbappe ini sedikit kelihatan egois di setiap pertandingan, yang beberapa pertandingan yang mereka lalui bersama. Di pertandingan ini Messi tidak mulai dari babak pertama sampai akhirnya Mbappe keluar karena cedera. Messi kurang sedikit support, dia tidak terlalu banyak dikasih suplai bola, karena sistem seperti Messi ini kita kasih dia bola, sering kita kasih dia bola, maka dia bisa akan memulai permainan itu dan bisa merancang. Messi ini adalah salah satu pemain yang sangat baik ya, sangat bagus di dalam mengolah permainan. Dia ketika kita sering mengasih dia bola, maka dia akan bisa membaca permainan, karena kalau bola di kaki dia, maka pemain itu akan fokus ke dia dan lain bisa mencari peluang. Tetapi itu terjadi di klub sebelumnya, di mana dia ada di Barcelona. Tapi di klub PSG ini hanya Neymar seorang, yang dimana dulu kita tahu bahwa Neymar itu pernah bermain bersama dengan Messi di Barcelona, dan di PSG ini hanya Neymar yang sering mengkasih suplai bola kepada Messi, karena dia tahu Messi adalah mega bintang yang siap memberikan perbedaan di setiap pertandingan. Tetapi egois Kylian Mbappe kembali terjadi di pertandingan klub Brugge ini. Andaikan saja Kylian Mbappe ini tidak membuat egoisnya semakin tinggi, maka aku rasa pertandingan ini akan bisa dimenangkan oleh PSG. Tetapi setelah Kylian Mbappe keluar, maka Messi bisa mendapatkan suplai bola dan dia bisa hampir saja mencetak gol. Dimana kita tahu ya, Messi ini sebenarnya pemain bagus. Kita tahu dia kena kartu kuning itu karena dia emosi, itu menandakan bahwa dia serius di pertandingan ini, bukan main-main. Jadi hasilnya ini bisa dibilang adalah salah satu kerugian bagi PSG, di mana di pertandingan yang lain, di mana ada satu grup, Leipzig kalah dengan skor 6-3 oleh Manchester City. Kita sangat mengetahui ya bahwa MCT adalah salah satu finalis Liga Champions tahun lalu, dan tahun ini juga adalah salah satu kandidat yang bisa sangat diperhitungkan. Hasil imbang yang diraih PSG di pertandingan ini membuat mereka sangat rugi, karena mereka hanya bisa mendapatkan 1 poin. Jadi menurut aku lihat dari pertandingan ini, chemistry dari 3 striker ini, Mbappe, Neymar, dan Messi masih belum menyatu ya. Egois Mbappe ini masih tidak bisa ditiru ya. Dia harus merendah atau mengubah sifatnya itu bila tujuannya adalah untuk kemenangan tim, kemenangan klub, bukan kemenangan pribadi. Beda ya. Jangan buat hanya karena ingin mau jadi tampil lebih bagus,
maka dia sedikit egois, tidak bagus. Jadi menurut aku untuk pertandingan selanjutnya PSG harus lebih sering memberikan bola kepada Lionel Messi, karena semakin sering dan semakin banyak Messi memegang bola, maka peluang terciptanya gol itu akan bisa sangat memuaskan. Messi bisa melewati 1, 2, 3 orang pemain dan orang fokus kepada dia, teman-temannya bisa mencari solusi lain, bisa mencari tempat untuk bisa mencetak gol. Jadi di pertandingan ini bisa kita bilang Brugge mendapat keuntungan. Mereka bisa mengambil 1 poin dari PSG, yang dimana PSG musim ini adalah salah satu kandidat juara Liga Champions, dimana pemiliknya sudah jor-joran mengambil pemain-pemain meskipun gratis, tetapi gratis yang berkualitas. Dan juga di sisi belakang Sergio Ramos, kita tidak tahu bagaimana kabarnya. Dia selalu bermain latihan-latihan tapi tidak pernah bermain di pertandingan resmi. Aku ingin supaya setelah Ramos nanti bermain di PSG di debutnya, mungkin pertahanan PSG ini bisa menjadi suatu pertahanan yang solid, dan juga bisa di momen-momen krusial juga dia mungkin bisa cetak gol seperti yang dilakukannya di Real Madrid, klub sebelum dia. Jadi teman-teman, ini adalah prediksi aku di PSG musim ini. Menurut aku PSG musim ini adalah salah satu kandidat juara Liga Champions di tahun ini, dan klub De Bruyne ini adalah bisa kita bilang menjadi salah satu kuda hitam juga. Berat kalau misalnya di grup ini dia tidak bisa dipandang sebelah mata ya, menjadi salah satu klub yang harus diperhitungkan juga. Dan perjalanan jauh PSG musim ini bisa kita bilang, mungkin kalau misalnya Kylian Mbappe tidak egois, atau mereka bisa klub hatinya sama-sama enak, sama-sama tujuan untuk menang, bukan untuk kepentingan pribadi, mungkin rasa aku PSG semifinal tahun ini bisa dipijai dia. Saya tidak bisa berprediksi final, tapi semifinal mungkin dia bisa salah satu ada di sana, dengan catatan Kylian Mbappe ini harus menghilangkan egois dia. Mereka harus bisa bermain dengan tiga penyerang ini dengan tujuan untuk kemenangan klub, bukan kepentingan pribadi ya, untuk menunjukkan bahwa dia paling hebat. Tidak. Oke, sampai jumpa di analisa pertandingan selanjutnya. Apa yang kalian sukai, kasih tahu, berikan komentar kalian bila kalian ingin berkomentar. Terima kasih, salam olahraga.